Inilah karya dari kelompok kami. Proses perkembangan globalisasi membuat hidup kita menjadi hidup dengan gaya hidup modern dan menyebabkan kita banyak berkoya-koya dan menghabiskan uang kita hanya untuk menjadi manusia yang friendly atau hidup modern. Gaya hidup modernisasi juga mempengaruhi lingkup sosial budaya dan ekonomi manusia di sekitar kita. Akhirnya banyak dari kita terpengaruh budaya hidup modernisasi dari sebuah akibat pengaruh globalisasi yang terjadi terhadap budaya di Indonesia. Inilah macam-macam globalisasi budaya yang mempengaruhi masyarakat. Yang pertama adalah ekonomi, kedua sosial, dan yang terakhir adalah budaya. Inilah pengaruh globalisasi terhadap budaya di Indonesia. Inilah macam-macam globalisasi budaya yang mempengaruhi masyarakat. Pertama, gaya hidup, pakaian, dan makanan. Contohnya seperti pergi ke klub untuk menjadi trendy, dan makan makanan impor seperti halnya KFC, McDonald, atau semacamnya. Masyarakat berpikir jika kita mengikuti budaya barat akan meningkatkan kasar sosial mereka. Macam-macam globalisasi budaya lainnya adalah sebagai berikut. Ada musik, bahasa, dan tarian. Saat ini masyarakat Indonesia semakin melupakan kebudayaan mereka. Mereka lebih memilih mendatangi konser musik yang berasal dari luar negeri, sembari mengenakan pakaian yang tidak senonoh yang memperlihatkan bagian tubuh mereka yang harusnya ditutup. Contoh dan dampak globalisasi budaya di Indonesia. Pakaian. Kini masyarakat lebih memilih pakaian yang berasal dari luar negeri dibanding brand lokal. Menurut mereka hal tersebut adalah hal keren yang trendy, padahal brand lokal juga memiliki kualitas seperti halnya brand dari luar. Makanan juga terpengaruh menjadi modern. Padahal dulu masyarakat lebih memilih untuk makanan lokal, namun sekarang semakin banyak brand makanan impor dan mereka lebih memilih makanan impor dibanding modern. Gaya hidup. Kita bisa melihat gaya hidup dari kendaraan masyarakat sekarang. Yang lebih memilih kendaraan keren dibanding yang biasa saja. Ada dari Solo sedikit demi sedikit tinggalkan. Bahasa pun juga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia yang beranggapan hal itu keren. Masyarakat Indonesia sekarang juga lebih mengenal musik luar daripada musik daerah atau lokal. Namun dari segala hal di atas kami juga mempunyai solusi. Solusinya adalah menjadi bijaksana dalam globalisasi, lalu mempertahankan aspek sosial budaya Indonesia, dan juga berhati-hati dalam menemukan budaya baru. Maka dari itu, kita sebagai remaja Kristen sudah seharusnya berhati-hati dalam menerima budaya baru. Kita harus jadi remaja yang berkomitmen dan bertoleransi, dan juga bisa menjadi terang dan garam untuk orang luar sana. Karena ingat, kita adalah surat-surat Kristus, hidup dalam Tuhan sekalipun saat lingkungan kita sudah meninggalkan Tuhan.
anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya.
Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan.